Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah tentang kisah perjalanan roh yang mendatangi rumah dan kuburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika roh sudah keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat masa 3 hari, maka roh tersebut berkata, "Wahai Rabbku, izinkanlah aku berjalan sehingga aku bisa melihat jasadku di mana aku pernah berada dalam jasad tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Datanglah roh ke kuburannya. Ia melihat jasad dari jauh. Darah telah mengalir dari kedua hidung dan mulutnya. Maka roh itu pun menangis dengan tangisan yang sangat lama. Kemudian roh berkata, "Wahai jasad yang miskin, wahai kekasihku, apakah kamu ingin ingat hari-hari hidupmu ini adalah rumah duka cita dan rumah cobaan, rumah kesedihan, rumah kesusahan, dan rumah penyesalan?" Setelah mengucapkan itu, kemudian ruh pun pergi. Ketika lewat masa 5 hari, ruh berkata, "Ya Tuhanku, izinkan aku melihat jasadku lagi." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Lalu datanglah ruh ke kuburannya, dan ia melihat dari jauh darah telah mengalir dari hidungnya, mulutnya, serta telinganya, nanah kental yang bercampur dengan darah. Maka roh itu pun menangis dengan sangat keras. Kemudian ia berkata, "Wahai jasad yang miskin, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu ini adalah rumah kesedihan, rumah duka cita, rumahnya ulat dan kalajengking yang telah memakan dan merobek anggota tubuhmu?" Setelah mengucapkan itu, roh pun berlalu. Tatkala lewat masa 7 hari, roh itu pun berkata, "Ya Tuhanku, izinkan aku untuk melihat jasadku." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya. Maka datanglah ruh ke kuburannya, dan ia melihat dari jauh jasadnya yang telah dikerubungi oleh banyak ulat. Melihat hal itu, ruh pun menangis dengan sangat keras seraya berkata, "Wahai tubuhku, apakah kamu ingat hari-harimu di mana anak-anakmu, kaum kerabatmu, saudara-saudaramu, teman dekatmu, sahabatmu, dan di mana tetanggamu itu, orang yang ridho bertetangga denganmu? Pada hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya. Selama 1 bulan, ruh ini bisa melihat harta benda yang ditinggalkannya, bagaimana cara hartanya dibagi, dan bagaimana hutang-hutangnya dibayar. Ketika telah sampai masa 1 bulan, ruh kembali ke kuburannya, dan ia berputar-putar sampai dalam masa 1 tahun dari kematiannya. Dan ia bisa melihat orang-orang yang mendoakannya. Ia juga bisa melihat orang bersedih atas kematiannya. Setelah 1 tahun, ruh diangkat ke tempat kumpulannya para ruh sampai hari kiamat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada malam itu turun malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan Al-Quran. Surah Al-Qadr ayat 4. Ada yang mengatakan bahwa bersama para malaikat itu ada ruh dan raihan. Juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ruh pada ayat itu adalah malaikat yang agung yang turun terkhusus melayani orang mukmin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Al-Quran Surah An-Naba ayat 38. Ada yang mengatakan kata roh dari ayat di atas adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW yang ada di bawah arsy
Ruh ini memohon izin kepada Allah di malam Lailatul Qadar agar diperkenankan turun untuk memberi salam kepada orang mukmin. Maka ruh itu berjalan di tempat mereka. Pendapat lain juga mengatakan maksud kata ruh dari ayat itu adalah ruh para kerabat yang sudah mati. Ruh itu berkata, "Ya Tuhan kami, izinkanlah kami untuk turun ke bumi sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Akhirnya turunlah ruh itu di malam Lailatul Qadar. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, pada waktu hari raya hari Asyura, hari Jumat yang pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Lailatul Qadar serta malam Jumat, keluarlah ruh orang-orang yang sudah mati. Mereka berdiri di pintu rumahnya seraya berkata, "Kasihanilah kami di malam ini yang penuh berkah dengan bersedekah atau memberikan makanan kepada orang miskin yang pahalanya ditujukan kepada kami. Sebab kami sangat membutuhkan sedekah. Jika kalian bakhil, tidak mau bersedekah, maka ingatlah kepada kami dengan banyak membaca Al-Fatihah di malam yang penuh berkah ini. Apakah ada salah satu di antara kalian yang mengasihi kami? Apakah ada salah satu di antara kalian yang masih ingat menggambarkan kami, wahai orang yang berdiam diri di rumah kami? Wahai orang yang menikahi istri kami, wahai orang yang menempati luasnya gedung kami, sekarang berada dalam kesempitan kubur, wahai orang yang membagi harta kami. Wahai orang yang masih ingat penggambaran kami, buku kalian masih ingin digelar, tidak ada pakaian bagi mayit dalam kuburnya. Maka janganlah lupa kepada kami dengan bersedekah dan doamu, sesungguhnya kami masih membutuhkanmu. Kalau mayit itu mendapatkan sedekah, dan doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan penuh kegembiraan. Namun sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan sedekah atau doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan bersedih hati dan sepertinya telah diputuskan hubungan dengan keluarganya. Dan inilah sedikit video tentang perjalanan ruh orang-orang yang sudah meninggal, yang akan kembali ke rumahnya ketika malam-malam tertentu. Mudah-mudahan dari video singkat ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab.